Perjalanan sejarah pemilu di Indonesia Part 2. Pada video sebelumnya telah disebutkan bahwa pemilu paling ideal terjadi di tahun 1955. Setelahnya hingga Orde Baru, pelaksanaan pemilu kerap memanas. Hal ini diakibatkan oleh hegemoni kekuasaan pemerintah yang akhirnya memunculkan golongan putih atau golput pada pemilu tahun 1982 dan puncaknya pada pemilu 1987. Berlanjut pada pemilu tahun 1992 masih saja dimenangkan oleh Partai Golkar, meskipun perolehan suaranya sedikit menurun. Seperti sebelumnya, pemilu ini bukan untuk memilih presiden dan wakilnya, hanya untuk memilih anggota DPR saja. Beranjak pada pemilu selanjutnya yaitu 29 Mei 1997 yang merupakan pemilu ke-6 selama masa pemerintahan Orde Baru dengan Golkar yang keluar sebagai pemenangnya. Pemilu kali ini dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta menganut sistem perwakilan berimbang. Pada pemilu ini pun akhirnya diwarnai dengan protes kepada rezim yang berkuasa akibat pemilu yang dianggap tidak fair. Masuk ke pemilu 1999 adalah pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 48 parpol untuk memilih DPR dan DPRD tingkat daerah. Dan akhirnya kita tiba di pemilu 2004 yang menjadi tonggak sejarah karena pertama kalinya memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka di TPS. Pemilu 2004 ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia. Dan pemilu dengan 2 putaran yaitu tanggal 5 Juli serta 20 September 2004 untuk memilih presiden dan wakil presidennya periode 2004-2009. Nah, jadi sejak 2004 hingga kini, pemilu dilakukan dengan luber jurdil, di mana rakyat bisa memilih langsung melalui kertas suara para wakil mereka di TPS. Tentunya ini bukan merupakan perjalanan yang singkat. Oleh sebab itu, mari kita rawat alam dan budaya demokrasi di tanah air, sehingga kita tetap bisa memilih wakil rakyat secara langsung.